Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, kita berjumpa lagi di event yang luar biasa dalam kebersamaan kita berdoa di 10 hari pencurahan Roh Kudus. Saya sangat mempercayai bahwa kita akan mendapatkan pengalaman baru bersama dengan Roh Kudus. Amen. Buat setiap kita yang hatinya mau terbuka, buat setiap kita yang percaya, kita akan mengalami pengalaman baru itu. Yes. Biarlah Roh Kudus boleh menyatakan kuasanya, biarlah Roh Kudus boleh menyatakan kasihnya. Ada mujizat, ada kepenuhan, ada damai sejahtera yang kita rindu-rindukan. Dan kita alami lagi di waktu yang ini. Dimanapun Bapak Ibu dan saudara-saudara berada, mungkin di rumah, mungkin di kantor, mungkin di dalam perjalanan. Tapi mari buka hati dan Roh Kudus akan menjamah kita semua. Lagu ini kita akan nyanyikan, lagu yang udah lama banget, lagu yang bercerita tentang orang yang rindu agar Tuhan boleh mengenal hidupnya, Tuhan boleh mengenal hatinya, dan biar hatinya itu terjaga, agar dalam kehidupannya itu memancar kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan. Haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Dari atas lagi. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku, amin, dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku
hati kami Tuhan memancar kehidupan yang tiada berhenti. Kehidupan yang menyejukkan. Kehidupan yang mentransferkan damai sejahtera. Kehidupan yang mensaksikan pengalaman-pengalaman bersama-sama dengan Engkau. Kehidupan yang bersyukur oleh anugerah dan rahmat. Amin. Biarlah hari ini kami boleh melihat Engkau. Biarlah hari ini kami boleh memandang Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang mengenal isi hati kami. Engkau Tuhan yang mengetahui keberadaan hati kami. Haleluya. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan. Besar kasih-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu Tuhan. Besar rahmat-Mu. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Besar anugerah-Mu. Besar rahmat-Mu. Kau Tuhan yang hebat. Kau Tuhan yang perkasa. Kau yang mengenal setiap kami. Engkau Tuhan yang kuasa. Kau Tuhan yang kami percaya. Kau Tuhan yang kami percaya. Haleluya Tuhan. Engkau Tuhan yang gak pernah menolak kami. Dia Tuhan yang tidak pernah menolak kita. Dia Tuhan yang mengenal dan menerima kita apa adanya. Saudara-saudara, apa yang sesungguhnya Tuhan inginkan dari kita? Yaitu kepercayaan, pengakuan betapa besar kesetiaan Tuhan. Amin. Kuasa yang Dia nyatakan bagi kita. Yes. Dia yang paham segala keadaan kita. Dia yang tahu kondisi-kondisi kita. Mari hari ini, jika memang engkau merasa bahwa Tuhan perlu untuk menjamah engkau sekali lagi, engkau boleh buka hatimu. Boleh buka tanganmu seperti begini. Dan izinkan kasih-Nya mengalir. Kuasa-Nya mengalir. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Wow, amin. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Amin, amin. Berapa dari kita percaya bahwa besar setia Tuhan kepada kita? Dan Dia akan menyatakan kuasa dan kasih-Nya. Amin. Dia Tuhan yang Yes. tahu, Dia Tuhan yang ngerti segala kondisimu. Mari nyanyikan ini bersama-sama. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagi
kemuliaan-Mu Kau janjikan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib. Ukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, Ku berserah. ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, Ku berserah. ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami berserah kepadamu ya Tuhan. Kami berserah. Hidup kami serahkan semuanya kepadamu ya Tuhan. Dalam Percaya janji, kami berserah kepadamu. Kami menyerahkan keluarga kami kepada Engkau Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami pribadi kepada Engkau Tuhan. Kami menyerahkan masa depan kami kepada Engkau Tuhan. Kami menyerahkan pekerjaan kami kepada Engkau Tuhan. Kami menyerahkan pelayanan kami kepada Engkau Tuhan. Kami menyerahkan segalanya kepada Engkau Tuhan. Hidup kami serahkan kepadamu. Hanya kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang besar. Sebab Engkau Tuhan yang ajaib. yes. Berapa dari kita mau kembali pada malam hari ini ketika sementara engkau sedang bernyanyi, Roh Kudus mengingatkan untuk kembali membawa penyerahan secara total. Percaya kepada otoritas surga berlaku dalam hidupmu. Bukan otoritas dunia, bukan aturan-aturan dunia, tetapi aturan sorga, aturan firman Allah yang akan berlaku dalam hidupmu ketika kita berserah kepada Tuhan. Karena penyerahan kepada Tuhan itu bukan artinya kalah seperti dalam perlombaan ataupun pertempuran. Tapi penyerahan kepada Tuhan adalah kita menyerahkan hidup kita ke tangannya yang maha kuasa, Allah pencipta langit dan bumi. Mari bawa hati dengan kepercayaan. Mari angkat doa kita malam hari ini kepada Tuhan. Katakan, aku kembali berserah kepada Engkau. Aku berserah Tuhan. Katakan, aku kembali membuka hati dan menyerahkan seluruh kehidupanku kepada Engkau Tuhan. Aku berserah sepenuhnya. Yes Lord, yes. Yes Tuhan, benar setiap perkataan anak-anakmu malam hari ini. Dimanapun mereka berada Tuhan. Dengarkan perkataan anak-anakmu, dengarkan nyanyian hati anak-anakmu Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan. Setiap penyerahan total, mereka kembali kepada Engkau Tuhan. Yes. Mereka kembali sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Haleluya, pimpin kembali kami semua Roh Kudus.
ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Amin. Yes. Berapa dari kita diingatkan kembali janji Tuhan? Janji diberkati, janji akan dipromosi, janji akan mendapatkan jodoh, janji akan bisa membayar semua tanggungan hutang, janji akan kesehatan yang Tuhan berikan, Amin. janji akan kelepasan, keubahan, Yes, dalam nama Yesus. breakthrough. Amin. Berapa dari kita diingatkan kembali oleh Roh Kudus akan janji Tuhan itu? Saudara, kalau saudara diingatkan, saya mau katakan begini, Tuhan gak lupa rencananya dalam hidup saudara. Amin. Tuhan gak lupa rencananya dalam hidup saudara-saudara semua. Mari taruh tangan di dadamu, saudara. Taruh tanganmu di dadamu dan saya berdoa. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, aku berdoa untuk setiap saudara-saudaraku yang menaruh tangan di dada mereka. Mereka yang teringat akan janji Tuhan pada malam hari ini. Bahwa Tuhan berkata apa yang Tuhan sampaikan mungkin beberapa tahun yang lalu, mungkin puluhan tahun yang lalu, atau recently, atau baru-baru aja Tuhan berkata kepada mereka. Tuhan aku berdoa biar mereka boleh merasakan penggenapan Tuhan. Mereka tidak hanya mendengarkan janji-Mu, tapi mereka masuk dalam pengalaman penggenapan janji. Aku mematahkan semua kuasa-kuasa yang bukan daripada surga yang menghalangi janji Tuhan itu terjadi dalam hidup setiap saudara-saudaraku Tuhan. Aku mematahkan kutuk-kutuk, aku mematahkan setiap dosa-dosa yang dilakukan. Biar mereka boleh bertobat dan berbalik dari dosa dan kesalahan mereka Tuhan. Biar Tuhan mau angkat semua Tuhan, semua tutup-tutup besi yang menghalangi Tuhan, yang menghalangi langit terbuka bagi setiap saudara-saudaraku untuk memperoleh penggenapan janji Tuhan. Di dalam nama Yesus aku berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Tuhan itu sempurna Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam karyanya, dalam rencananya. Amin. Kembali kita menyerahkan hidup kita. Mari sucikan hati, mari bersihkan hati kita dan nyatakan dalam pujian bersama-sama. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Amin. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam
bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. saya rindu jemaat aja nyanyi bersama dengan piano. Hidupku, tanda mujizat. Amin. Boleh sekali lagi ya, boleh sekali lagi jemaat yang dimanapun, lagi di jalan, kayak lagi di rumah, kayak lagi di kantor, kamu mau nyanyikan lagu ini. Tanda mujizat. Amin. Haleluya. Amin. Hidupku mengenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Boleh sekali lagi ya, hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah hidup kami Tuhan boleh menjadi bukti kebesaran Tuhan. Biarlah hidup kami dalam perjalanannya dan menggenapi setiap firman-Mu. Tuhan, kami ingin membaca, kami ingin mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berbicara kepada kami. Biarlah Engkau boleh berbicara kepada setiap hati. Dan ketika kami mendengarkan sabda firman-Mu, Roh Kudus boleh bekerja dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Wow, saya begitu merasakan Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kita. Yang ada di tengah-tengah saudara. Sekalipun kita dalam tempat nggak bersama-sama, tapi Tuhan yang maha hadir, Roh Kudus yang maha hadir di dalam setiap kita, mampu menyatakan kuasa dan kasih-Nya dimanapun kita berada. Kita akan membaca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, diambil dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-5. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan ini saudara, ayat yang kelima katakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah
telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari baca ayat 5 bersama-sama. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oh, haleluya saudara. Saya mau satu-satu ya. Saya mau satu-satu dulu dari ayat ini yang disampaikan kepada Roma pada waktu itu oleh Rasul Paulus. Pada orang-orang di kota Roma. Dia katakan jika kita dibenarkan karena iman, maka iman itu akan membawa hidup kita di dalam damai sejahtera oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Sumber damai sejahtera kita bukan secara fisik, bukan secara harta, bukan kepemilikan atau kepunyaan, posisi, pangkat, bukan. Tapi sumber damai sejahtera kita ketika kita punya iman ada di dalam Yesus Kristus. Lalu dia juga menjelaskan oleh karena Yesus Kristus kita bisa masuk. Ada pintu yang dibukakan yaitu namanya ruang atau tempat dikatakan kasih karunia. Kita masuk ke satu ruangan, kita masuk ke satu tempat yang dinamakan kasih karunia ini. Dan di kasih karunia itu kita berdiri. Saudara, posisi saudara itu berdiri di atas kasih karunia Tuhan. Dan bermegah di dalam pengharapan. Kita berdiri di atas kasih karunia Tuhan, bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Mana yang lebih mulia saudara? Dikatakan oleh Rasul Paulus ini dengan penuh pengurapan menurut saya. Begitu dahsyat apa yang dia sampaikan kepada orang-orang di Roma yang pada masa itu adalah orang-orang bukan orang sembarangan mereka. Mereka orang-orang yang secara posisi, secara harta, pangkat adalah orang-orang yang bahkan pendidikan, ada orang-orang yang bukan dikatakan orang sembarangan. Dia bisa mengatakan bahwa ketika kita ada bersama dengan Kristus, kita ada di satu tempat, berdiri di atas kasih karunia, dan di dalam kasih karunia kita punya pengharapan menerima kemuliaan Allah. Mereka yang tadinya bersandar kepada fisik, kepada harta, kepada pangkatnya, mereka disadarkan bahwa itu semua gak ada artinya kecuali dari kemuliaan Allah. Terus ini saya senang, dia tambahin lagi, dia bilang begini, dan bukan hanya itu saja di ayat 3. Bahkan dibilang, kita malah bermegah di dalam kesengsaraan kita. Karena ini saudara, karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Wow, bayangkan menurut pemikiran dunia, mana ada orang mau sengsara, mana ada orang mau bertahan dalam kesengsaraan. Tetapi Rasul Paulus ingatkan bahwa bersama dengan Tuhan, kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Berapa banyak orang yang kita kenal ketika dia sengsara dia pergi, ketika dia sengsara dia berhenti, ketika dia sengsara dia gak mau lagi, dia putus asa. Tapi ini Rasul Paulus ajarkan ketika masuk kepada kesengsaraan, kesengsaraan bersama dengan Tuhan akan menimbulkan ketekunan. Oh, dan dia ngomong lagi ketekunan menimbulkan tahan uji. Wow. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Wow. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan. This is the way. Wow. This is the way. Saudara tahu, oleh karena Roh Kudus, maka hati kita ini bisa menerima pencurahan kasih Allah. Oleh karena Roh Kuduslah, maka kita bisa mengerti hal ini. Dalam iman kita percaya kepada Yesus Kristus dalam karyanya. Dalam kepercayaan kita kepada Roh Kudus, maka dia membawa kita masuk pada kasih karunia Tuhan. Hari ini adalah hari yang pertama. Berapa dari kita diingatkan untuk kita kembali datang kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar datang, tapi membuka hatimu, menerima anugerah daripada Tuhan melalui Roh Kudus, agar kasih Allah itu dicurahkan di dalam hati kita. Amin.
Gak ada yang lain, gak ada yang lain. Kita butuh kasih Tuhan memenuhi hati kita. Segala apa yang kita lakukan, segala apa yang kita kerjakan itu berasal dari hati. Bahkan secara anatomi tubuh dikatakan jantung itu adalah pusat kehidupan kita. The heart of human being itu jantung adalah engine-nya, adalah mesinnya. Roh Kudus masuk ke dalam hati kita dengan kasih-Nya untuk kita bisa berjalan di dalam kasih karunia. Berapa dari kita mau berjalan dalam kasih karunia Tuhan? Berapa dari kita mau membuka hati menerima pencurahan kasih Allah memenuhi setiap hati kita? Izinkan Roh Kudus bekerja. Amin. Jika itu saudara dan saudara mau malam hari ini, mari ikuti kata-kata saya bersama-sama. Taruh tangan di hatimu dan taruh tangan di dadamu dan bilang begini, Roh Kudus, biarlah aku boleh menerima pencurahan kasih Allah di dalam hatiku. Bukan cuma setengah, tapi penuh. Penuh Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Yes. Ya Tuhan, aku berdoa Tuhan kepada setiap tangan sekali lagi Tuhan. Pencurahan kasih Allah. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati. Itu terjadi kepada setiap kami yang ada pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Layak dipuji, disembah, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Dari atas ya, alam semesta. Alam semesta melukiskan, amin, kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Layak dipuji, disembah. Tuhan, aku berdoa Tuhan, biar setiap kami Tuhan mengalami kembali pengalaman baru hari ini. Meteraikan setiap janji, meteraikan Tuhan, dan biarlah pengalaman kami yang kami alami hari ini akan membawa hidup kami untuk terus mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Layak dipuji, disembah. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja,
saudara-saudara mengalami pengalaman baru bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus. Masih ada beberapa hari lagi, jangan lewatkan, usahakan di waktu yang sama kita akan join di YouTube channel Sitri Manahan dan dipenuhi, di-charge. Dan nge-charge itu gak sah kalau gak sampai 100%. Jadi biarlah kita nge-charge dalam waktu ini bersama dengan Tuhan. Alami janjinya, alami pengalaman, dan biarkan kalau bisa harapkan dia berkata-kata lagi menyegarkan kita semua. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk setiap kami yang join. Terima kasih untuk hamba-hambamu yang melayani di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah berkat dari tempat yang maha tinggi boleh tercurah oleh karena Bapa di surga, Yesus Kristus yang mengasihi kita semua, dan penyertaan daripada Roh Kudus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.